Saya di sini memperkenalkan diri. Saya Eko, kurator Museum Sumpah Pemuda. Ya, kurator ya. Iya, kurator Museum Sumpah Pemuda. Jadinya kita nih dari Museum Sumpah Pemuda pengen ngajak Ibu ngobrol-ngobrol, diskusi, bincang-bincang dalam rangka pembelajaran sejarah nih Bu. Nanti insya Allah konten dari diskusi kita ini bakal dipublish ke masyarakat. Nah, dalam rangka itu kita mau ngobrol-ngobrol nih sama Ibu nih, karena Ibu kan anak pertama dari Pak Hatta. Nah, kebetulan ya ke Ibu katanya pernah ya sesekali main ke Museum Sumpah Pemuda ya. Oh, sering ya. Baru 3 bulan yang lalu beberapa dari kita nggak sempat berjumpa ya. Jadinya mungkin dari sini kita bisa bersua, silaturahmi. Nah, dalam membuka diskusi kita kali ini, Ibu Kepala Museum bakal ngasih sepatah dua kata sebagai pembuka. Baik, terima kasih Mas Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu. Terima kasih sekali saya ucapkan kepada Ibu telah sudi hadir bersama kami dalam acara yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Eko. Mungkin sebelum kita mulai acaranya, izinkan saya perkenalkan Bu, saya Titi Umi Kurniawati, selaku Kepala Museum Sumpah Pemuda. Dan selain itu ada juga beberapa teman kami, yaitu Mas Dwi Nurdadi, beliau adalah edukator di Museum Sumpah Pemuda. Kemudian ada Mas Bakti, beliau juga seorang edukator, ahli sejarah, mereka itu dua-duanya Bu. Kemudian tadi ada Mas Eko, yang tadi sebagai moderator, beliau adalah kurator koleksi Museum Sumpah Pemuda. Ada Mbak Arin, beliau adalah konservator Museum Sumpah Pemuda. Mas Wildan dan Mbak Dwi, beliau adalah web dan dokumentasi. Nah itulah Bu, siang hari ini kita akan bersama-sama berdiskusi, wawancara dengan Ibu. Semoga ini semua bisa memberikan sesuatu yang baik untuk masyarakat luas dalam rangka mengisi work from home kita selama pandemi komik atau COVID-19. Mungkin demikian Ibu, kami terima kasih, kami kembalikan ke moderator, Mas Eko silakan. Iya Ibu, terima kasih. Nah, sebelum kita memulai tanya jawab ini, Bu, bisa nggak sih Ibu sedikit menceritakan pengalaman sebagai anak selama Ibu Bung Hatta ini masih hidup? Saya melihat ayah saya ya sampai usia saya 3 tahun 1980, jadi saya umur 33 tahun, ayah saya meninggal. Tuh. Jadi selama 33 tahun itu saya banyak belajar dan melihat ayah saya. Tentu juga kami punya kebiasaan bersama satu keluarga, yaitu makan siang dan makan malam. Sehingga di situ juga ada perbincangan macam-macam. Ada yang mengenai sosial budaya, pengalaman sehari-hari, soal keluarga dan sebagainya, dan juga tentang keadaan di masyarakat yang ada yang terjadi di acara-acara yang atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari itu ya atau minggu itu. Dan kami mendapat informasi dari ayah apa yang terjadi. Tentu dialog antara ayah, ibu, dan anak-anak saya dan adik-adik saya. Dan itu beliau meladeni dengan baik. Nah, jadi ini pengalaman, artinya perbincangan kami menjadi sangat luas. Dan kalau ada tamu yang datang pas makan siang atau makan malam, diajak biasanya ikut makan sama-sama, dan di situ perbincangan juga lebih luas karena tergantung tamunya siapa dan pembicaraannya tentu terkait dengan hal yang diketahui atau ingin ditanyakan oleh tamu itu ya. Dan tamu ayah saya dan ibu saya dari berbagai kalangan, sehingga kami mendapat informasi yang up to date sampai hari-hari itu. Nah, mungkin yang juga saya ingat adalah beliau itu sama kata dan perbuatan. Jadi apa yang dikatakan dengan yang dilakukan itu sama. Dan beliau tidak pernah mengatakan, ya kamu harus begini, Gemala, Halida harus begini. Tapi beliau memberi contoh. Beliau memberi contoh apa yang harus dilakukan sebagai umat Islam, tentu sholat 5 waktu, berpuasa kalau pada bulan puasa, dan
satu kekhasan ayah saya kalau makan sahur itu ganti baju dulu. Nah, ini yang saya ikuti sampai sekarang. Jadi tidak pakai piyama langsung ke meja makan gitu, tetapi ganti baju dulu sehingga meja makan itu satu peristiwa yang khusus, artinya sahur ya, bukan kita mau tidur gitu. Pada situasi apa, berpakaian apa, berbicara apa, dan beliau tidak ingin misalnya ada orang yang terasing di dalam kumpulan, misalnya kami bersama-sama, terus ada ibu-ibu yang kurang bisa berbahasa Indonesia, tapi misalnya keluarga dari Minang, nah udah bicara dalam bahasa Minang. Artinya aturan yang seharusnya dijalankan oleh umat Islam, aturan makan dari makan pagi sampai makan malam itu ada aturan. Tentu ada hal-hal yang santai, tetapi apa yang teratur itu selalu harus dijalankan. Dan ini yang saya juga tata cara menata makan ya, makanan ya, itu sampai sekarang saya ikuti. Dan saya kira, saya merasa bahwa baik bahwa ada hidup yang teratur, walaupun tidak sama seperti dulu. Ya, saya Arin, Bu. Ini, Bu, Ya, Bung Hatta kan tokoh dari Minang ya, Bu ya. Kebetulan saya juga orang Minang, Bu. Saya juga sempat beberapa kali ke Bukit Tinggi, ke rumah kelahiran Bung Hatta. Nah, saya ingin bertanya, Bu, seberapa kuat budaya Minang mempengaruhi kepribadian dari Bung Hatta? Terima kasih, Ibu. Ya, kalau makasih kembali. Sebetulnya Bung Hatta itu memegang prinsip Minang yang terutama kebersamaan, ya, prinsip kebersamaan, prinsip musyawarah mufakat, keadilan, itu karena itu kan nilai-nilai Islam ya, dan di dalam keluarga saling menghormati. Saya kira Bung Hatta itu orang yang dihormati oleh orang keluarga kami, tapi beliau bisa menghormati kembali, menghormati balik. Jadi tidak harus misalnya hanya orang-orang yang menghormati dia, tapi beliau bisa melakukan hal yang sama. Nah, itu budaya Minang. Tentu ya, ini di luar kalau ibadah sudah pasti ya, ibadah terus kemanusiaan itu sudah pasti. Beliau juga mempunyai teman yang seluruh Indonesia. Jadi kalau budaya Minang ya, saya kira kebersamaan. Bahasa Minang beliau ahli, tetapi tidak mengajarkan kepada kami bahasa Minang, tapi berbahasa Indonesia. Walaupun begitu saya mengerti sedikit-sedikit kalau beliau bicara dengan kakak dan adik-adiknya. Saya kira itu. Iya, Bu, jadinya di Museum Sumpah Pemuda itu sempat ada pameran Badar Johan. Nah, Badar Johan, Pak Badar Johan ini di buku biografinya tuh sempat menceritakan bahwa dia tuh dari kecil itu dekat dengan Bung Hatta. Sampai-sampai tuh di Stovia Bung Hatta sempat menyambangi Pak Badar Johan buat liburan tuh nonton bioskop segala, sampai semalam suntuk seperti itu. Nah, kita belum dengar nih dari Bung Hatta tentang Badar Johan bagaimana, atau Ibu mungkin punya pengalaman yang diceritakan. Ya, sebetulnya Pak Badar Johan itu ya sejak saya kecil ya sampai sering datang ke rumah, dan beliau juga kalau ada acara-acara keluarga yang begini, ayah saya kalau ulang tahun, ibu saya ulang tahun, banyak orang datang open house tidak diundang gitu. Jadi open house tuh siapa yang mau datang silahkan gitu ya. Kecuali kalau kami di luar kota, kami memberitahu dulu bahwa tidak ada di rumah gitu. Nah, Idul Fitri misalnya itu hari-hari yang pasti ada open house. Ulang tahun pernikahan dan ayah ibu ya, dan Idul Fitri. Nah, jadi beliau selalu datang. Jadi kami juga menganggap Pak Badar Johan itu dari saya masih kecil sudah kenal gitu sampai saya kemudian menikah. Dan kalau biasa kan kalau Lebaran itu kita sowan-sowan kan ya, berkunjung ke orang-orang tua. Nah, salah satu dari sesepuh yang di
didatangi untuk hari raya itu adalah Pak Bader Johan. Dan waktu itu beliau di rumahnya dan kami selalu datang ke sana. Nah, saya mau menceritakan apa yang saya tahu dari memoir Bung Hatta adalah bahwa ayah saya itu dulu waktu masih umur 5 atau 6 tahun, beliau sudah belajar mengaji. Jadi pagi-pagi sekolah waktu itu sekolah Belanda, ya. Tapi yang sorenya mengaji. Kalau sore sekitar jam 4 itu harus mengaji. Nah, di surau Syekh Jamil. Dan di situ kalau pergi ke surau, ayah saya selalu melewati sebuah pematang. Dari ujung sana, Pak Bader juga datang. Nah, akhirnya ketemu di satu jalan dan kemudian bersama-sama ke rumah, ke pesantren itu. Namanya surau ya kalau di sini pesantren. Nah, tapi entah kenapa ayah saya menulis bahwa, Pak Bader Johan pernah menulis waktu Bung Hatta meninggal, saya minta beliau menulis kenangan tentang ayah saya. Beliau mengatakan bahwa waktu ketemu di pematang itu setiap hari selalu mukanya bengis. Entah kenapa. Mukanya bengis gitu. Saya jadi ketawa baca itu ya kalimat itu. Tapi saya tidak bisa menanyakan karena ayah saya sudah meninggal waktu itu. Tapi yang saya tahu adalah buat tiap kali ada acara, Pak Bader Johan dengan istri beliau itu hadir, ditambah anak mantunya dan kemudian cucu-cucunya. Nah, dan kemudian saya ingat waktu ayah saya, Bung Hatta itu terakhir pulang, artinya terakhir mengunjungi Sumatera Barat ke Bukit Tinggi dan Padang, ke Bukit Tinggi dan waktu itu merayakan ulang tahunnya yang mungkin ya ke-78 ke-76 mungkin waktu itu. Nah, di sana Pak Bader Johan juga hadir. Jadi itu terakhir Bung Hatta berada di Sumatera Barat dan pada tahun ya saya kira umur 76 beliau itu. Mungkin 78 dan pada tahun 80-nya beliau meninggal. Nah, belum sampai ulang tahun pada bulan Maret, ulang tahunnya pada bulan Agustus. Nah, jadi ini persahabatan itu acara pertemuan terakhir untuk pesta ulang tahun adalah ketika itu. Nah, saya kira Pak Bader Johan itu adalah juga tokoh yang juga ikut di dalam menerbitkan buku-buku Bung Hatta. Beliau juga pernah menjadi rektor UI dan banyak aktivitas bersama di bidang di bidang kegiatan akademis maupun nasional. Dan tadi waktu dikatakan bahwa Pak Bader Johan kalau weekend itu selalu naik sepeda dijemput oleh ayah saya, memang betul. Jadi mereka berdua itu jalan-jalan keliling Jakarta, ya ada rutenya lah, dari mana ke mana, dari Stovia, terus jalan, nanti berakhir makan sate di saya tidak tahu di mana, pokoknya barangkali dekat Kuitang di situ ya, makan sate. Dan di situ tiap minggu selalu demikian. Jadi persahabatan itu terbina dari sana. Nah, Pak Bader Johan itu beberapa tahun lebih tua dari ayah saya sehingga beliau memberi masukan pada ayah. Jadi beliau mendapat semacam mentor gitu mengenai info-info dan bagaimana menanggapi kondisi-kondisi di saat itu di Batavia ya, di Jakarta. Nah, saat itu ayah saya mungkin kayaknya umur dia datang ke Batavia itu tahun 19 dan berangkat ke negeri Belanda umur tahun 21. Jadi tahun 1919 ya sampai 1921. Disitulah beliau berada di Batavia, di Jakarta. Nah,
Ya, jadi umurnya waktu itu ya antara 17 sampai 19 tahun. 19 tahun berangkat ke negeri Belanda untuk belajar, kalau sekarang namanya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, dagang ya, STIE sekarang, tapi kalau dulu Sekolah Tinggi Dagang gitu. Nah, jadi dalam usia muda itu Pak Bahdar Johan yang beberapa tahun lebih tua dari Bung Hatta memberikan masukan mengenai beberapa hal yang situasi di negara kita, ada situasi sosialnya, politiknya, dan sebagainya. Itu salah satu teman yang usianya lebih tua yang memberi masukan adalah Pak Bahdar Johan. Karena itu pergaulan mereka sampai seumur hidup, boleh dikata. Ayah saya meninggal lebih dulu daripada beliau. Berarti memang dekat banget ya Bu ya, sama Pak Bahdar ya Bung Hatta ya? Iya, sudah bilangannya 1919 sampai ayah saya meninggal 1980. Hitung sendiri berapa tahun. 61 berapa tahun itu? Iya, 70 bukan 61 tahun kan? Ya, pertanyaan berikutnya dari Mas Dwi Nardadi, dipersilahkan. Ya. Siang Bu. Ya. Selamat siang. Ya, saya Dwi Bu dari. Ya, Mas tadi Dwi. kan Bu Mutia udah menceritakan kalau Bung Hatta kan kuliah di Belanda. Kemudian di Belanda kan Bung Hatta tergabung dalam Perhimpunan Indonesia itu ya Bu. Dan saat itu juga beliau ikut dalam konferensi Liga Menentang Imperialisme tahun 1927 itu. Nah, bisa diceritakan dampak keikutsertaannya Bung Hatta itu apa sih Bu untuk perjuangannya Bung Hatta selanjutnya? Gitu. Ya, jadi tadi saya katakan beliau itu sampai di negeri Belanda tahun 1921. Beliau lahir tahun 1902, berarti 21 itu baru umur 19 tahun. Nah, pada saat itu mahasiswa yang baru datang itu diajak oleh teman-temannya pergi menjadi anggota dari perhimpunan yang namanya, kalau bahasa Belandanya, Indische Vereniging. Indische itu Hindia Belanda. Ya. Tapi karena Bung Hatta ingat waktu tahun 1918, waktu itu beliau masih berada di Jakarta, di Batavia, itu ada gubernur jenderalnya namanya Graaf itu gelar ya, Van Limburg-Stirum. Nah, Graaf Van Limburg-Stirum ini menjanjikan pada tahun 1918, tepatnya 18 November 1918, bahwa Indonesia nanti akan mendapatkan, dipersiapkan untuk kemerdekaannya. Tapi tahun 1919 dia menyangkal, Gubernur Jenderal di depan Volksraad, kalau sekarang DPR begitu ya, zaman ini DPR, dia menyangkal itu. Nah, tentu menimbulkan kemarahan baik pada orang Indonesia maupun tokoh-tokoh Indonesia yang belajar di negeri Belanda, yang semua juga masuk di Perhimpunan Indonesia. Nah, pada saat itu Bung Hatta ada di sana, masih usia muda. Lalu diperbincangkan di sana bahwa kita tidak bisa mengharapkan kemerdekaan dari Belanda, dan bodoh sekali kalau kita merasa bahwa kita akan dapat kemerdekaan dari Belanda. Karena itu kita harus berjuang sendiri. Nah, kalau kita berjuang sendiri, kita sekarang namanya Hindia Belanda, sebagai jajahan Belanda ya, Netherlands India. Ya. Terus kita harus punya nama lain. Nama apa? Nah, nama itu harusnya adalah nama Indonesia. Jadi diganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Indonesische Vereniging. Tadi Indische ya, Netherlands India. Jadi itu ditegaskan, dan proses itu dari waktu Bung Hatta tahun 21 sampai 1922, proses itu mengganti nama. Kita tidak bisa pakai nama yang diberikan penjajah
oleh negara kita, masa kita pakai kalau kita merdeka, itu tidak mungkin gitu. Nah, akhirnya nama apa? Nama Indonesia. Ada yang tokoh-tokoh yang mengatakan, Indonesia itu kan nama berbau primitif gitu, karena di zaman itu ya kuno sekali gitu. Tapi tidak apa-apa. Kenapa kok nama Indonesia? Ada 3 sarjana yang sudah menggunakan sarjana dari Inggris dan Jerman. Pertama itu G.W. Earl, E-A-R-L ya, Earl bacanya. Itu mengatakan ada satu daerah di mana masyarakatnya namanya Hindu dan Nesos. Ya. Tapi dia tidak berlanjut sampai situ. Kemudian ada tokoh lagi adalah Logan. Logan itu mengatakan mengacu pada geografi daerah yang bernama Indonesia. Nah itu kawasan yang diartikan sebagai Nusantara. Ya, Nusantara kan Nusa antara 2 benua kan, di atas ada Asia, di bawah ada Australia gitu, Nusa Antara. Nah, kemudian ada itu pada sesudah Earl baru Logan gitu ya. Nah, pada tahun 1884 ada tokoh lagi namanya Adolf Bastian. Nah, Adolf Bastian ini menegaskan, dia menulis buku sampai kira-kira 12 jilid itu mengenai Indonesia, judulnya Indonesia atau Kepulauan Malaysia. Jadi ini berkaitan dengan sejarah kebudayaan, ya, dengan tentu daerahnya. Nah, jadi 3 tokoh ini, Earl, Logan, dan Bastian sudah menggunakan itu pada abad ke-19. Jadi 1880-an. Nah, jadi itu makanya ya, ada yang bilang itu primitif. Kalau primitif sekarang tidak digunakan lagi di zaman kita merdeka ini, maka disebutnya artinya kuno gitu, sudah kuno gitu ya. Kalau kita sekarang bilangnya itu kuno gitu. Nah, tapi tidak apa, karena itu adalah satu tanda bahwa mereka melihat ini, kawasan ini bernama Indonesia gitu. Jadi itulah yang harus dipakai. Nah, kemudian juga ada tantangan dari Van Vollenhoven, misalnya profesor ya dalam bidang hukum. Bagaimana kok Indonesia menggunakan nama Indonesia, orang Indonesia? Karena orang Indonesia itu tidak hanya dijajah Hindia Belanda, di luar jajahan Hindia Belanda juga ada. Jadi tidak cocok untuk menjadi nama dalam kaitan dengan tata negara. Tapi Bung Hatta menulis itu di sana dalam bahasa Belanda ya. Di Koran The Socialist, beliau mengatakan tidak bisa diterima itu bahwa nama bangsa dengan nama daerah, tanah airnya itu tidak, untuk orang yang tidak tinggal di situ tidak bisa diterima, harus bisa diterima begitu, harus bisa diterima. Nah, karena coba orang Jerman juga ada di Austria, orang Jerman juga ada di Jerman. Jadi kenapa tidak bisa? Kenapa di Jerman bisa menggunakan Jerman, ya? Di Austria juga dia tetap orang Jerman tapi namanya lain, tapi yang di Jerman tetap bernama Jerman. Jadi tidak ada masalah kalau nama negara dengan nama ketatanegaraan. Begitu juga di Amerika ya. Mereka punya nama sendiri-sendiri, tapi kalau dipakai benua ya, nama benua Amerika, orang-orang itu semua ada di benua Amerika, tapi mereka seperti di Amerika Serikat, mereka menggunakan Amerika dengan kata serikat gitu. Nah, jadi bisa saja, padahal orang Amerika juga ada di mana-mana gitu, dalam konteks benua. Nah, jadi ini
Bung Hatta menegaskan bisa menggunakan nama Indonesia. Tentu kita tidak bisa menggunakan nama Hindia karena India itu sudah menjadi satu wilayah negara ya jajahan Inggris ya, sampai kemudian merdeka sebagai India, kita tahu itu. Tapi India sudah ada British India yang dipakai oleh Belanda, sedangkan Inggris sendiri tidak menggunakan kata British India. Dan juga negara jajahan yang lain dari Belanda itu Suriname, orang Jawa juga di situ, tapi pakai nama Suriname, jadi tidak apa-apa. Kalau kita mau pakai nama Indonesia ya tidak apa-apa. Gitu. Nah itu kan dalihnya Bung Hatta menentang penggunaan yang katanya tidak bisa antara ketatanegaraan dengan nama negara. Nah jadi beliau itu masih muda tetapi gigih dalam membela nama Indonesia. Nah, tadi ditanyakan soal pergi, jadi dalam kaitan dengan Perhimpunan Indonesia, memang Bung Hatta itu kemudian menjadi ketua Perhimpunan Indonesia itu tahun 1925 ya, sampai 28. Nah, kemudian diperpanjang lagi. Tapi beliau waktu itu masih muda. Beliau pada tahun 27 itu pergi ke Kongres Internasional yang anti imperialisme ya dan kolonialisme. Nah, beliau juga pergi ke Beerville dan beliau juga pergi ke Swiss, organisasi wanita internasional. Nah ini tiga-tiganya ini adalah lembaga yang sangat penting dan anak-anak muda sering ke sana, anak-anak muda yang belajar di luar negeri dari berbagai negara yang berbeda-beda dan diundang. Nah pada waktu Kongres Anti Imperialisme ini Bung Hatta datang dan sempat juga menjadi anggota komisi di situ. Dan di sini Bung Hatta berkenalan dengan tokoh-tokoh dunia yang melawan imperialisme. Dan di situ dia juga ketemu dengan yang kemudian menjadi Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dari India. Ketemu dengan Senghor dari tokoh Afrika, kemudian juga banyak lagi yang lainnya. Nah di sini pada usia muda beliau sudah terjun dengan gagasan politik bahwa kita ingin merdeka dan kalau kita merdeka kita akan bernama Indonesia. Jadi tahun 1922 Perhimpunan Indonesia mengganti nama dari Indische Vereniging Perhimpunan Hindia Belanda menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah di situ Bung Hatta sebagai usia muda umur 20 sudah ikut mempropagandakan bahwa kita jangan panggil kita orang Hindia Belanda, tapi panggillah kita orang Indonesia. Dan kalau beliau pergi ke kongres-kongres internasional itu, di mana pemuda-pemuda Asia Afrika hadir, beliau selalu dengan teman-temannya, termasuk Pak Arnold Mononutu, ya dari muda, terus juga Profesor yang kemudiannya Profesor Supomo dan banyak lagi lainnya itu mempropagandakan nama Indonesia ini. Jadi Bung Hatta itu mempunyai buku yang ini mengenai nama Indonesia, ada tiga judul ya. Ini beliau waktu atau bisa kelihatan apa enggak, waktu beliau di tengah tokoh-tokoh dunia pejuang yang kemudian banyak dari mereka ini menjadi tokoh-tokoh di negerinya. Bung Hatta sendiri menjadi wakil presiden, ada yang menjadi
Perdana Menteri seperti Nehru, terus ada tokoh-tokoh yang Willy Münzenberg dan George Ledebour dari Jerman, tokoh-tokoh yang betul-betul waktu itu masuk dalam Kongres menentang imperialisme dan penindasan kolonial, dan ini diadakan oleh Liga Menentang Imperialisme dan untuk Kemerdekaan Nasional di bulan Februari tahun 1927. Nah, di sini ada tokoh Cheng Guan dan Liao Hanxin dari Cina, dan hadir juga Roger Baldwin dari Amerika Serikat. Jadi mahasiswa yang mempelajari politik pasti tahu nama-nama ini. Nah, jadi itulah. Jadi, saya juga mau menyampaikan bahwa Budi Utomo itu memang mendorong anak-anak muda di daerah untuk membangun organisasi. Ada yang Young Java, ada yang Young Sumatera Bon, ada Young Ambon, Young Celebes, dan sebagainya. Nah, tapi walaupun menyebut nama daerah, tapi mereka pesan dari Dr. Sutomo adalah bahwa mereka harus pulang ke daerah dan mempelajari kondisi dan kehidupan masyarakat sebagai anak muda, sebagai kaum terpelajar. Jadi ayah saya seorang ekonom, juga masuk Young Sumatera Bon dan mempelajari tentang kehidupan masyarakat. Dan Bung Hatta waktu itu usia SMP. Sejak usia SMP dia mendengar ceramah-ceramah antara lain dari Bapak Nasir Sultan Pamuntjak, itu kakak kelas, kalau bukan kakak kelas tapi pemuda di atas usianya gitu ya. Jadi mentornya saya kira. Dan juga ada Abdul Muiz, contoh-contoh seperti itu yang mengajarkan bahwa bangsa Indonesia harus maju. Nah, Budi Utomo menekankan pada kemajuan, tapi ini sebetulnya menyadarkan bahwa Indonesia harus merdeka. Tidak boleh rakyatnya tinggal tertindas. Karena Bung Hatta melihat tanah paksa itu dikiranya adalah suatu kegiatan adat di masa itu, tapi ternyata itu adalah perintah dari penjajah, dan artinya tanam paksa itu kan menindas masyarakat gitu. Nah, anak muda belum paham, tapi dengan melihat dan mendapatkan wawasan dari mentor-mentornya itu, mereka tahu mereka harus berbuat sesuatu. Bangsa kita tidak boleh tidak maju gitu. Bangsa kita harus tidak boleh tertindas gitu. Nah, ketika Bung Hatta pergi ke negeri Belanda waktu itu, dia melihat bahwa anak-anak muda Belanda lulus sarjana pergi ke Hindia Belanda untuk menjadi tokoh, menjadi pejabat, menjadi memimpin suatu lembaga atau perusahaan. Tetapi anak-anak Indonesia sendiri menderita di tanah airnya dan pergi ke negeri Belanda, mereka dengan susah payah juga gitu. Nah, kenapa tidak adil? Nah, inilah dorongan Bung Hatta melihat beberapa peristiwa yang mengatakan Indonesia tidak diperlakukan dengan adil, maka itu kita harus merdeka. Nah, jadi dengan menggunakan nama Indonesia dan mempopulerkan nama Indonesia, jadi Bung Hatta dan teman-temannya kan tadi saya katakan menegaskan jangan panggil kita orang Hindia Belanda, tetapi kita orang Indonesia. Nah, ini juga berkaitan dengan penegasan mereka, kalau kita merdeka, kita harus punya nama, dan namanya adalah Indonesia. Dan dari tulisan-tulisan Bung Hatta, baik yang di koran maupun di majalah Perhimpunan Indonesia, namanya Daulat Rakyat, maka Bung Hatta menginspirasi dan teman-temannya dari Perhimpunan Indonesia. Artinya Perhimpunan Indonesia itu menginspirasi pemuda-pemuda di tanah air untuk menegaskan
dengan melalui ikrar Sumpah Pemuda. Nah, jadi di sini yang dari Museum Sumpah Pemuda harus tahu bahwa Budi Utomo itu membuka mata anak muda untuk belajar mengenali permasalahan daerah, mengenali permasalahan rakyat Indonesia di berbagai tempat, ada di Sumatera, di Jawa, sampai ke Ambon dan seterusnya. Jadi anak-anak muda belajarlah, kenalilah daerahmu, kenalilah apa yang terjadi pada rakyatmu, gitu. Bagaimana membangun rakyat karena kalian orang terdidik, gitu. Pesannya begitu, intinya ya. Nah, jadi dengan begitu mereka sadar. Jadi ini sudah keindonesiaan, walaupun satu namanya Ambon, satu Celebes, satu Sulawesi ya, Celebes, Sumatera, dan Bon, ikatan Bon itu ikatan Sumatera, Pemuda Sumatera, ada juga Jawa dan seterusnya. Itu mereka memikirkan daerahnya, tapi sekaligus memikirkan Indonesia. Jadi sini unsur keindonesiaan ada. Begitu Bung Hatta pergi ke negeri Belanda, makin kuat dia merasa, ya Indonesia harus merdeka. Kita pakai nama Indonesia. Nah, kemudian dari situ apa yang ditanamkan oleh Perhimpunan Indonesia diterima oleh anak-anak muda di tanah air, dan mereka menegaskan melalui ikrar Sumpah Pemuda bahwa nama negara kita adalah Indonesia. Kemudian juga ya tanah air ya, tanah air, bangsa dan bahasa, semuanya bernama Indonesia. Nah, inilah ikrar. Akhirnya dari situ semua menggunakan nama Indonesia, dan pada tahun 30-an gerakan kemerdekaan itu sudah menggunakan nama Indonesia dan berpikir bahwa Indonesia harus memerdekakan diri sendiri, tidak menunggu hadiah dari Belanda. Nah, di sini kita melihat bahwa semangat kebangsaan, gerakan kemerdekaan itu semua dipacu oleh kesadaran mulai dari Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia yang menegaskan nama negara, dan ikrar Sumpah Pemuda yang menegaskan bahwa kita adalah bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, dan bahasa persatuan bahasa Indonesia. Nah itu selebihnya kita berjuang, dan tahun 45 ya, proses panjang, 40 tahun 1945 kita merdeka. Nah itu juga ada cerita sendiri bagaimana kita memerdekakan bangsa kita itu. Berarti emang Bung Hatta itu emang dari masih masa mudanya itu emang udah visioner ya Bu ya, gigih berjuang buat bangsa dan negara, sampai-sampai pidato pembelaannya tahun di depan pengadilan Den Haag juga judulnya Indonesia Merdeka. Ya, Indonesia Merdeka, dan lebih senang kami melihat Indonesia tenggelam di dasar lautan daripada menjadi embel-embel negara lain, gitu. Negara asing. Ya, jadi itulah pesannya dari Bung Hatta kepada masyarakat, dan sebetulnya itu juga masih bisa diterapkan sekarang, karena kita sekarang menghadapi tantangan multinational corporation, kekuatan multinasional yang ingin ingin supaya ya Indonesia tunduk di dalam kekuatan ekonomi dunia dan sebagainya. Ya artinya juga ingin menguasai, mendapat fasilitas yang artinya mengambil bagian dari apa yang ada di Indonesia untuk kepentingan mereka, ya. Jadi ini sebetulnya bisa menjadi pengertian penjajahan juga dengan gaya baru, gitu. Artinya kita tidak merdeka untuk menentukan nasib kita sendiri, tidak merdeka untuk menentukan jalan ke arah pembangunan kita sendiri dan arah membangun Indonesia ke masa depan. Nah itu yang harus dicegah. Mestinya juga ini semuanya bisa lebih suka kita melihat, kami melihat Indonesia tenggelam di dasar laut daripada menjadi embel-embel dari suatu negara asing.
sekarang bukan satu negara asing tetapi multinasional. Ya. Jadi kekuatan-kekuatan yang sudah terbagi di dunia. Nah itu saya kira tidak boleh. Anak-anak muda tantangannya lebih berat, jadi tidak boleh mereka itu menyepelekan. Ya. Ya. Ya, lanjut Bu. Itu. Oh udah. Ya, ya nih Bu, berikutnya nih ada yang paling udah nggak sabar nih Bu, satu teman kita nih yang pengen nanya nih sama Ibu nih, namanya Mas Bakti nih. Ayo Mas Bakti, dipersilakan. Ya. Ya, mengenai apa Mas Bakti? Tahun 2013 itu kan Kompas TV menayangkan program sejarah Ibu, namanya Memoir. Memoir, ya. Betul. Kenapa? Begini Bu, dalam memoir yang mengulas Ibu Rahmi Hatta, ya. Ibu Mutia kan pernah diwawancara berkata bahwa bapaknya Ibu Rahmi ini pernah ikut Kongres Pemuda II Bu, yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Iya, ya. Jadi begini, ya, ibu saya, Ibu Rahmi Hatta, itu ayahnya bernama Abdul Rahim, bukan Abdul Rahman, Abdul Rahim. Karena itu ibu namanya Rahmi Rahim, ya. Jadi menikah dengan ayah saya jadi Rahmi Hatta. Nah, kakek saya itu, saya panggilnya, ya, itu kakek saya, yang kakung saya itu adalah orang Jawa dan beliau bersama nenek saya yang dari Aceh tinggal di Bandung, dan mereka berdua itu adalah pegawai negeri di zaman itu, ya kan masih dalam masa penjajahan. Jadi ini pegawai negeri dan mereka berdua tidak boleh masuk partai, sehingga mereka misalnya untuk berjuang untuk membangun anak-anak muda itu melalui kepanduan. Kalau sekarang pramuka ya, dulu namanya kepanduan. Nah, jadi menanamkan kecintaan pada bangsa dan tanah air itu melalui kepanduan ini, pramuka kalau sekarang. Nah, di situ beliau juga berkenalan berdua ini dengan Bung Karno. Bung Karno dulu kan tinggalnya di Bandung karena mahasiswa ITB, dan kemudian menikah dengan Ibu Inggit, seorang Sunda dari situ, ya. Jadi beliau berteman dengan kakek nenek saya itu, sehingga Bung Karno melihat melihat ibu saya dari remaja. Nah, jadi dengan adanya Bung Karno ini, kemudian saling mendukung sehingga kadar kecintaan kakek saya kepada tanah air itu makin besar. Nah, ketika Sumpah Pemuda waktu tanggal 28 Oktober 1928 itu kan sudah diberitahukan beberapa hari sebelumnya, dan sebagai anggota kepanduan, tokoh-tokoh kepanduan dengan teman-temannya itu, kakek saya itu naik sepeda dari Bandung, entah diatur jamnya dari kapan ya, mungkin malam tanggal 27 ya. Mereka rame-rame naik sepeda, dan dulu dari Bandung ke Jakarta itu kan tidak ada jalan tol. Jalannya sangat sederhana tahun 1928, jadi bayangkan susahnya perjalanan naik sepeda di jalan yang juga aspalnya juga ya seperti itu. Jadi ya demikianlah. Jadi ya sampai akhirnya waktu Ikrar Sumpah Pemuda beliau itu ada di sana. Sayangnya waktu itu nggak ada foto ya, karena bukan zamannya orang berfoto seperti sekarang. Gitu. Ya. Iya. Ya. Ini apa namanya? Hal-hal seperti ini sebetulnya anak muda sekarang ini siarannya ke seluruh Indonesia nggak ini? Iya Bu, nanti insya Allah bakal dipublish di sosial media, nanti dia akan disaksikan seluruh Indonesia.
disiarkan seluruh Indonesia ya. Iya. Jadi mudah-mudahan suara saya jelas gitu. Iya. Nah, jadi anak-anak muda yang sekarang itu sebaiknya juga sadar bahwa perjuangan itu datang ke Jakarta itu berat loh. Untuk menyatu dengan orang Jakarta untuk mengikrarkan Sumpah Pemuda. Dan waktu itu tahun 28. Kakek saya lahirnya tahun 1899. Jadi dia umurnya 29 tahun. Usia 29 tahun. Nah, jadi begitu kecintaannya ya sesama anak muda umur 29 tahun naik sepeda ke sepeda ontel ke Indonesia, ke Jakarta. Jadi seluruh Jawa itu ya ada beberapa yang jelas dari Bandung. Kalau ini mau disiarkan ke seluruh Indonesia ya sebaiknya ini ya buat menyadarkan anak-anak milenial gitu bahwa kita itu leluhur kita tuh berjuang betul-betul karena waktu itu kan Belanda sangat ya tidak suka ya tahun 1928 kita belum merdeka. Ada yang mengatakan bahwa di katedral itu di asrama dekat katedral itu kongres Sumpah Pemuda itu dilanjutkan. Waktu itu ada rapat-rapat ada di sana katanya. Saya pikir tidak mungkin lah, kan pastor-pastor sama suster saja sampai sekarang saja masih ada gitu. Tidak mungkin ada tempat rapat di situ. Jadi kadang-kadang anak-anak muda tuh terlalu merekayasa dengan gampang gitu. Ya ini karena mau disiarkan seluruh Indonesia, saya ingatkan ya bahwa itu harus hati-hati bicara sejarah itu. Ya, tapi yang jelas mereka itu tertanam jiwa untuk berikrar bahwa kita nanti akan merdeka dengan nama Indonesia. Baik bangsa Indonesia, tanah air Indonesia dan ini bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ini Bu, nih pertanyaan terakhir nih dari kepala museum kita nih, Ibu Umi. Ayo Bu, persilakan. Ya, terima kasih Ibu, makasih Mas Eko. Ya Ibu, ini pertanyaan terakhir, luar biasa tadi Bu ya, saya senang sekali mendengarnya, sejarah luar biasa sekali. Nah mungkin Ibu kan dulu pernah ke Museum Sumpah Pemuda ya, saya mau tanya Bu, bagaimana menurut Ibu Mutia, seberapa penting Bu peranan museum, terutama dalam pembelajaran sejarah di zaman sekarang ini? Gimana Bu menurut Ibu? Ya, tentu sangat penting ya, karena kita sebetulnya juga sudah kehilangan anak-anak muda kita. Ada satu masa di mana sejarah itu tidak dipentingkan. Jadi cara memberikan pelajaran sejarah pun lebih bersifat hafalan dan nanti hafalan itu lupa. Padahal sejarah itu harus diceritakan mengenai peristiwa kenapa terjadi begini, sebab akibatnya suatu peristiwa yang menyangkut sebab akibat, dan di situ suatu sebab direspons dengan akibat tertentu, tapi akibat itu adalah hal yang penuh dengan perjuangan. Ya. Jadi harus diceritakan apa yang terjadi, kenapa jadi begitu, karena perjuangan, karena penindasan yang harus diatasi, maka berjuang dengan cara demikian. Gitu. Nah, saya kira inilah yang tidak diberikan di masa lalu, sehingga sekarang syukur ya dokumen-dokumen dari dokumen sejarah itu terutama yang film-film lama itu sudah diedit lagi dan dimasukkan ke TV, media dan sebagainya. Saya kira ini sangat penting, tapi juga yang penting adalah ulasannya. Termasuk saya juga sudah lihat sekarang bahwa ada narasi yang menjelaskan. Jadi bukan hanya filmnya, tetapi narasinya. Nah itu sangat baik, dan kalau bisa, kalau orang ke museum juga anak-anak muda terutama ke museum, mereka mendapatkan informasi tentang itu. Karena mungkin guru-gurunya juga tidak sempat memberikan jamnya
jam pelajarannya tidak cukup dan sebagainya. Dan kalau berada di museum dia mendapat cerita, mereka mendapat cerita. Jadi di situ ada video termasuk narasinya. Tapi tentu saya berharap bahwa data itu kan tidak direkayasa, tapi interpretasi bisa direkayasa, dan inilah kalau bisa yang harus dijaga. Tentu museum juga bisa menjaga supaya data sejarah bersama rekayasa bersama ceritanya itu, kisahnya dan penjelasannya bukan rekayasa. Jangan, apalagi kalau ada hal-hal yang sebetulnya tidak bermakna tapi dimasukkan. Saya kira itu yang saya. Nah, saya senang bahwa sekarang sudah ada penjelasan, ada video, ada penjelasan. Nah, itu interpretasinya yang kalau di museum pasti ahli sejarah sudah sangat bertanggung jawab untuk ya. Dan saya juga berharap banyak masih pemuda-pemuda yang jadi ahli sejarah gitu. Karena kalau tidak, sejarah kita bisa tenggelam. Dan ini yang harus dijaga, justru kita Indonesia harus akurat dalam sejarah. Kita lihat, saya pernah pergi ke Afrika Selatan. Di situ ada museum yang terkait perjuangan dari Mandela, ya, Presiden Mandela. Itu ada ketidakadilan yang banyak, ya diceritakan juga. Gitu. Itulah tapi kemudian terjadi begitu, ya. Jadi ada solusi, ada hal yang baik yang diceritakan. Jadi tidak ditutup-tutupi. Yang jelek di masa lalu terus direspons dengan hal-hal yang perjuangan dan akhirnya memberikan kebaikan. Nah, ini interpretasinya juga harus seperti itu. Kalau anak-anak itu tidak peduli karena mereka tidak paham. Nah, tidak paham jadi tidak sayang gitu. Tak kenal maka tak sayang kan. Tak kenal maka tak sayang ya Bu ya. Iya, tapi kalau diceritakan, oh ini terjadi begini, dia pasti mau tahu lagi peristiwa yang ini kaitannya dengan yang mana dan kenapa begitu. Seringkali difokuskan bahwa perjalanan ke Indonesia itu hanya melalui Selat Malaka, ya. Tapi ada juga perjalanan yang sudah cukup lama, bahkan di zaman Nabi sudah ada itu perdagangan kapur barus, ya, di Barus. Dan sebelum itu juga ada perdagangan kayu cendana dari timur, ya. Dan ini lewat mana? Lewat Samudra Hindia. Dan kita punya pelabuhan yang sangat kuno, betulnya harus dibanggakan karena itu ada di Al-Quran juga tentang kapur barus itu. Mendengar ini, oh rupanya ada hubungan antara barus, karena namanya kapur barus ya, barus dengan dengan Arab, Timur Tengah, dengan Arab, perdagangan itu. Jadi kita bukan hanya di jalur Selat Malaka saja, tetapi juga di Samudra Hindia. Jadi inilah kekuatan-kekuatan budaya orang Indonesia di masa lalu dari suku-suku bangsa yang berbeda, itu harus ditulis. Nah, ini memberikan kebanggaan kepada bangsa Indonesia, pada anak-anak milenial dan nanti selanjutnya generasi yang sesudah milenial ini. Mereka harus mempunyai perasaan keindonesiaan dan harus merasa yang mempunyai negeri. Jangan membiarkan negerinya dikelola orang lain gitu melalui hubungan kerjasama internasional. Tapi nanti yang untung siapa gitu ya. Bukan begitu. Kalau kita tidak belajar dengan baik, tentu yang untung yang lebih pintar kan. Yang lebih pintar segala-galanya gitu. Tapi kita cukup puas dengan kerjasama, nggak bisa gitu. Kita yang punya negeri, kita yang harus menguasai seperti itu kan, pengetahuan tentang kekuatan-kekuatan budaya kita, tentang bahan-bahan dari alam yang ada di Indonesia, apakah itu mineral, fauna, flora dan sebagainya, untuk kepentingan bangsa kita sendiri. Dan untuk itu nanti kita bisa menyumbang ke dunia ke seluruh dunia. Ya. Dan kita harus beri semangat ya pada anak-anak kita supaya mencintai sejarah dan mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Ya, harus itu Bu. Ya, baik. Ya, lewat museum itu. Ya.
Ya, baik Ibu, terima kasih sekali, bincang-bincangnya sangat menarik, luar biasa. Kita lama ya Bu bertatap begini, ini ada manfaatnya. Dan ini nanti akan kita tayangkan dari ke seluruh pelosok ya Bu ya. Mudah-mudahan semuanya ini bermanfaat untuk kita semua, juga khususnya masyarakat di luar sana. Dan Ibu, kami harap pertemuan kami ini bukan pertemuan yang pertama Bu, masih ada pertemuan-pertemuan yang lain, dan kami mohon juga perkenan Ibu untuk hadir berkunjung ke museum kami Bu, melihat-lihat kembali koleksi-koleksi kami, karena waktu itu Ibu ke museum kami belum pernah bertemu ya Bu. Mungkin saya begitu, kami akan berikan sedikit 2-3 bulan yang lalu ya saya ke situ. Iya, 3 bulan yang lalu kalau nggak salah saya ke situ ya. Ya, insya Allah Ibu kami tunggu dengan senang hati. Baik Mas Eko, silakan sebagai moderator saya kembalikan ke Mas Eko. Iya Ibu, kita udah di penghujung diskusi nih. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Mutia udah meluangkan waktunya berbincang-bincang dengan Museum Sumpah Pemuda. Pembicaraan kita kali ini insya Allah bakal kita posting agar masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda tuh tahu kalau perjuangan Bung Hatta itu sebagai seorang tokoh nasionalis itu memang patut dipelajari hingga zaman-zaman berikutnya lagi. Sekali lagi terima kasih Ibu. Itu dari usia muda. Beliau dari usia 19 tahunan. Ya, dari 19 tahun ya Bu ya, baik ya. Iya. Oke, terima kasih banyak atas perhatian ini dan kesempatan yang terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.